Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 081411331075. Saya adalah mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika. Jadi, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisika Statistik. Kali ini saya akan mereview ulang materi perkuliahan Fisika Statistik sebelum UTS. Fisika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang benda mati. Jika ada seorang fisikawan yang menemukan sebuah sistem, hal yang pertama yang dilakukan adalah merumuskan persamaan fisis sehingga menemukan sebuah cerita untuk menyelesaikan persamaan dari sistem tersebut. Fisika statistik adalah pemahaman secara mikroskopik suatu sistem yang meliputi beberapa ciri khas seperti adanya pengandaian bahwa sistem terdiri di atas jumlah molekul dan kuantitas-kuantitas yang diperinci yang tidak dapat diukur secara makroskopis. Fisika statistik juga menjadi landasan teori bagi berbagai cabang keilmuan fisika yang melibatkan sistem banyak partikel yang terwujud dalam banyak fenomena makroskop. Fisika statistik merupakan termodinamika lanjutan. Dari sini dapat kita lihat perbedaan termodinamika dengan fisika statistik. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang merupakan pandangan makroskopik seperti suhu, volume, dan tekanan yang menggambarkan secara fisik. Sebenarnya, fisika statistik berhubungan sangat erat dengan termodinamika. Bisa dibilang bahwa fisika statistik merupakan termodinamika lanjutan. 4 tokoh dalam teori kinetik gas. Yang pertama adalah Jacques Charles. Jacques Alexander César Charles adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan penemu balon kebangsaan Prancis. Kedua adalah Joseph Louis Gay-Lussac. Ia ditunjuk sebagai demonstrator dan pertama kali merumuskan hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa jika massa dan volume dari sebuah gas dipertahankan konstan, tekanan gas akan meningkat beriringan dengan meningkatnya suhu. Hukum ini sering ditulis dengan P sama dengan K kali T, di mana K adalah konstanta yang bergantung pada massa dan volume dari gas tersebut, T sebagai suhu tersebut. Ketiga ada Robert Boyle. Ia merumuskan hukum Boyle, yaitu salah satu dari banyak hukum kimia dan merupakan kasus khusus dari hukum kimia ideal. Hukum Boyle dideskripsikan kebalikan hubungan proporsi antara tekanan absolut dan volume udara. Jika suhu tetap konstan dalam suatu sistem tertutup, hukumnya berbunyi untuk jumlah tetap gas ideal tetap di suhu yang sama. P adalah tekanan dan V merupakan proporsional terbalik. Yang keempat ada Amedeo Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang memiliki volume yang sama pada temperatur dan tekanan yang sama memiliki jumlah partikel yang sama pula. Artinya adalah jumlah molekul atau atom dalam suatu volume gas tidak tergantung kepada ukuran atau massa dari molekul gas. Contohnya adalah 1 liter gas hidrogen dan nitrogen akan mengandung jumlah molekul yang sama selama suhu dan tekanannya sama. Hipotesis Avogadro dibuktikan melalui teori kinetik gas. Satu mol gas ideal memiliki volume 22,4 liter pada kondisi standar atau STP. Dan angka ini sering disebut volume molar gas ideal. Gas-gas nyata memiliki nilai yang berdistribusi statistik jumlah keadaan mikroskopik. Yang pertama adalah tentang hukum distribusi statistik Maxwell-Boltzmann. Fungsi distribusi ini menghasilkan hasil yang kurang fisis untuk entropi, sebagaimana ditunjukkan dalam paradoks Gibbs. Namun, masalah itu tidak muncul pada peninjauan statistik ketika semua partikel dianggap tidak membedakan distribusi jumlah molekul dalam sel tanpa memandang molekul secara individu disebut status makro dari sistem tertentu. Secara individu dalam tiap status makro disebut status mikro dari sistem. Jumlah status mikro terhadap status makro tertentu dinamakan probabilitas termodinamik.
Secara khusus, statistika Maxwell dan Boltzmann berguna untuk mempelajari berbagai sifat gas. Secara matematis, distribusi Boltzmann lebih umum dikenal sebagai pengukuran Gibbs. Adalah hukum distribusi statik Bose-Einstein. Berikut ini adalah syarat berlakunya hukum distribusi statistik Bose-Einstein, yaitu yang pertama, berlaku untuk partikel-partikel boson, yaitu semua partikel yang memiliki fungsi gelombang sinetik. Yang kedua, partikel identik tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, statistik kuantum, artinya hukum-hukum kuantum berlaku pada statistika tersebut. Yang keempat adalah tidak berlakunya asas Pauli. Tidak ada pembatasan jumlah partikel yang dapat menempati suatu status. Yang ketiga adalah hukum distribusi statik Fermi-Dirac. Statistik Fermi-Dirac pertama kali diterbitkan pada tahun 1926 oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac. Menurut Dirac, statistik Fermi adalah dan partikel yang sesuai fermion. Fermi-Dirac tetap menjadi bagian paling penting dari fisika. Satu, dengan mempertimbangkan sistem yang memiliki dua orbital, satu partikel memiliki energi yang sama. Ketika kedua orbital yang kosong, energi dari sistem adalah nol. Ketika salah satu orbital atau yang lain ditempati oleh satu partikel, energinya adalah epsilon. Kita menganggap bahwa energi dari sistem ini jauh lebih tinggi, mengatakan jauh lebih tinggi ketika kedua orbital ditempati. Tunjukkan bahwa jumlah rata-rata ensemble partikel di tingkat ini adalah harga rata-rata N sama dengan 2/2 plus E pangkat dalam kurung E min mu tutup kurung T. Solusinya adalah probabilitas bahwa keadaan mikroskopik ditempati sebanding dengan eksponensial faktor Gibbs-nya. Dengan demikian, kita memiliki harga nilai N rata-rata sama dengan 2. Gambarkan sketsa kurva panas spesifik pada volume konstan Cv sebagai fungsi dari temperatur absolut T untuk logam padat. Berikan argumen yang menunjukkan mengapa kontribusi Cv dari elektron bebas sebanding dengan T. Kali T ditambah A kali T pangkat 3, di mana istilah kaidah tangan kanan merupakan kontribusi elektron bebas dan istilah kedua adalah kontribusi osilasi Kisi. Untuk diskusi kuantitatif dari kontribusi Cv dari elektron bebas dapat melihat jawaban dari soal 2097A, di mana kondisi periodik mensyaratkan bahwa panjangnya wadah L merupakan kelipatan integral dari panjang gelombang Broglie untuk negara yang mungkin dari gerak partikel, yaitu L sama dengan harga mutlak dari Nx kali lambda, di mana harga mutlak Nx itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Memanfaatkan hubungan antara panjang gelombang dan vektor gelombang, di mana K sama dengan 2pi per lambda, dan dengan mempertimbangkan dua arah merambat untuk setiap dimensi, kita memperoleh nilai dari Kx adalah 2pi per L dikali Nx, di mana Nx sama dengan 0, kurang dari 1, kurang dari 2, dan seterusnya. Sama seperti Kx, maka harga Ky dan Kz sama. Dengan demikian, energi epsilon sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. 3A. Hitunglah fungsi partikel Z dari satu atom dengan massa M
bergerak bebas dalam kubus dengan volume V sama dengan L pangkat 3. Ungkapkan hasilmu dalam hal konsentrasi kuantum, di mana Nq sama dengan M kali K kali T per 2Pi pangkat 3/2. Jelaskan arti fisik dari Nq. Solusinya adalah nilai energi yang diberikan oleh epsilon sama dengan H kuadrat per 2 ml kuadrat dalam kurung Nx kuadrat ditambah Ny kuadrat ditambah Nz kuadrat. Maka dihasilkan 1/2M dikali Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah Pz kuadrat sama dengan P kuadrat per 2M, di mana Nx, Ny, dan Nz sama dengan 0 kurang dari 1 dan seterusnya. Tingkat energi dapat dianggap sebagai kuasi terus-menerus, sehingga jumlah keadaan kuantum dalam kisaran P sama dengan P plus dP adalah 4πV per H pangkat 3 kali P kuadrat dP, di mana jumlah negara dalam interval energi adalah epsilon sama dengan epsilon plus do epsilon adalah 2pi kali V per H pangkat 3 dikali 2M pangkat 3/2 akar dari epsilon do E. Karenanya, di mana Nq sama dengan M kali K kali T per 2pi pangkat 3/2 adalah jumlah rata-rata negara kuantum dari satuan volume. 3b. Gas ideal atom spin N menempati volume V pada temperatur T. Setiap atom hanya memiliki dua tingkat energi yang dipisahkan oleh energi delta. Tentukan potensi kimia, energi bebas, entropi, tekanan, dan kapasitas panas pada tekanan konstan. Solusinya adalah gas ideal klasik memenuhi kondisi non-degenerasi. Partikel partisi dari subsistem adalah Z sama dengan eksponensial minus beta epsilon 1 ditambah eksponensial minus beta kali epsilon 2, di mana epsilon itu sama dengan epsilon 1 ditambah delta. Maka fungsi partikel dari sistem ini adalah energi bebasnya adalah potensial kimia adalah tekanannya adalah entropinya adalah kapasitas panas pada tekanan konstan adalah 4. Sebuah kotak volume 2P dibagi menjadi dua bagian oleh partikel tipis. Sisi kiri berisi gas yang sempurna pada tekanan P0 dan sisi kanan awalnya vakum. Lubang kecil di daerah A menekan partikel. Apakah tekanan pada P1 di sisi kiri sebagai fungsi waktu? Dianggap suhu konstan pada kedua sisi. Ungkapkan solusimu dalam hal rata-rata kecepatan V. Solusinya adalah, karena lubang kecil, kita dapat mengasumsikan gas dari kedua belah pihak di keseimbangan thermal setiap saat. Jika jumlah partikel sisi kiri per satuan volume pada T sama dengan 0 adalah N0, jumlah partikel kiri dan kanan per satuan volume pada saat T adalah N1 fungsi T dan N0 dikurangi N1 fungsi T masing-masing. Kita memiliki di mana V sama dengan akar dari 8 dikali K dikali T per Pi kali M adalah kecepatan rata-rata partikel. Istilah pertama adalah tingkat penurunan partikel dari sisi kiri, karena partikel bergerak dari sisi ke kanan. Bergerak ke sisi kanan.
Istilah kedua adalah tingkat kenaikan partikel dari sisi kiri, karena partikel bergerak ke sisi kiri. Persamaan disederhanakan untuk mendapatkan kisaran penghamburan potensial antara dua atom hidrogen adalah sekitar 4A. Untuk gas, dalam keseimbangan termal mendapatkan perkiraan numerik dari suhu di bawah ini, yang hamburan atom-atom pada dasarnya gelombang es. Solusinya adalah, untuk hamburan gelombang es, Ka kurang dari 2pi, di mana A sama dengan 4A, adalah sebagai berbagai potensi. Maka kita akan mendapatkan sehingga T kurang dari H kuadrat per M kali Ka kuadrat sebanding dengan 1 Kelvin. 6. Kalkulasikan. A. Jumlah molekul udara dalam ruang. B. Energi dalam Joule per mol. C. Kuantitas panas yang harus ditambahkan untuk menghangatkan 1 mol udara pada 1 atm dari 0 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. D. Energi minimum lemari es untuk mendinginkan 1 mol udara pada 1 atm dari 20 derajat Celcius ke 18 derajat Celcius. Lemari es bertindak sebagai proses siklik yang mengeluarkan panas 40 derajat Celcius. Solusinya: A. 1 mol gas menempati 23 liter dan ruang berukuran rata-rata memiliki volume 50 meter kubik. Maka jumlah molekul di dalamnya adalah. Solusi yang B. Energi per mol gas didapatkan. Solusi C. Panas yang akan ditambahkan adalah. Solusi D. Diketahui dOE sama dengan T1 min T2 per T2 doki. Dengan T1 sama dengan 330. Dengan T1 sama dengan 313 Kelvin dan T2-nya sama dengan 293 Kelvin, maka kita membutuhkan sehingga didapatkan delta T sama dengan. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya bangga jadi Ksatria Erlangga.